3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan saya Andi Ardiansyah Saya Salma Putri. Saya Hani Lutfiah. akan menjelaskan mengenai materi pendidikan karakter dalam pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan peran yang penting dalam proses pembentukan kepribadian. Pemahaman tentang kepribadian merupakan dasar untuk mengenal diri sendiri yang akan membantu setiap pribadi untuk mengendalikan hawa nafsu, memelihara diri dari perilaku menyimpang, dan mengarahkan hidupnya menuju kepada kebaikan dalam tingkah laku yang benar, yang disebut dengan moral atau akhlak. Dalam Islam, pembangunan karakter merupakan masalah fundamental untuk membentuk umat yang berkarakter. Pembangunan karakter dibentuk melalui pembinaan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, yakni upaya transformasi nilai-nilai Al-Qur'ani kepada anak yang lebih menekankan aspek afektif atau wujud nyata dalam amaliyah seseorang. Selain itu, Islam melihat bahwa identitas dari manusia pada hakikatnya adalah akhlak yang merupakan potret dari kondisi batin seseorang yang sebenarnya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala begitu tegas mengatakan bahwa manusia mulia itu adalah manusia yang bertakwa, tunduk atas segala perintahnya. Kemuliaan manusia di sisinya bukan diukur dengan nasab, harta maupun fisik, melainkan kemuliaan yang secara batin memiliki kualitas keimanan dan mampu memancarkan bentuk sikap, perkataan, dan perbuatan. Hakikat pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas, yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter merupakan suatu proses pembentukan perilaku atau watak seseorang sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dengan yang buruk dan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan konsekuensi tanggung jawab seseorang untuk memenuhi suatu kewajiban. Dapatlah dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal, yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pemikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Dengan ungkapan lain, karakter cenderung diidentikan dengan personalitas atau kepribadian. Dengan ungkapan lain, karakter cenderung diidentikan dengan personalitas atau kepribadian. Orang yang memiliki karakter berarti memiliki kepribadian. Keduanya diartikan sebagai totalitas nilai yang dimiliki seseorang yang mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Totalitas nilai meliputi tabiat, akhlak, budi pekerti, dan sifat-sifat kejiwaan lainnya. Karakter juga diartikan sebagai kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Perilaku tertentu seseorang, sikap atau pemikirannya yang dilandasi oleh nilai tertentu akan menunjukkan karakter yang dimilikinya. B. Pendidikan karakter dalam Islam. Dalam pandangan Islam terhadap pendidikan karakter sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Tafsir bahwa karakter adalah sama dengan akhlak, sehingga dengan demikian bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak. Kata akhlak dalam bahasa Indonesia adalah budi pekerti atau sopan santun. Dalam bahasa Inggris, kata akhlak disamakan dengan moral atau etik yang sama-sama berasal dari bahasa Yunani, mores dan etikos yang berarti kebiasaan. Ada beberapa pengertian sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah yang pertama, Ibnu Maskawait
bahwa khuluk atau akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa memerlukan pemikiran. Yang kedua dari Al-Ghazali mengatakan bahwa khuluk atau akhlak adalah keadaan jiwa yang menumbuhkan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, Ahmad Amin bahwa akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Maksudnya, jika kehendak tersebut membiasakan sesuatu, maka kebiasaan tersebut yaitu akhlak. Nah, yang keempat, Ahmad Jadika bahwa akhlak, adat, atau kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang. Dengan penjelasan tersebut, bahwa dapat disimpulkan pengertian akhlak adalah kehendak yang dibiasakan, sehingga mampu menimbulkan perbuatan dengan mudah, tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak atau karakter sangat penting, karena akhlak adalah kepribadian yang mempunyai 3 komponen, yaitu tahu atau pengetahuan, sikap, dan perilaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi sebagai satu, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. 3. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi pendidikan karakter juga menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang benar dan mana yang salah, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Dalam Islam, pentingnya pendidikan karakter dapat dilihat dari penekanan pendidikan akhlak yang secara teoritis berpedoman kepada Al-Quran dan secara praktik mengacu kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Profil beliau tidak mungkin diragukan lagi bagi setiap muslim, bahwa beliau merupakan tauladan sepanjang zaman. Keteladanannya telah diakui oleh Al-Quran yang mengatakan, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, inti dari fungsi dan tujuan pendidikan karakter adalah membangun jiwa manusia yang kokoh, bahwa pendidikan karakter memiliki misi pengembangan potensi peserta didik berdasarkan muatan-muatan nilai kesalehan. Di sisi lain, pendidikan karakter berfungsi untuk memperbaiki batin manusia dan upaya sterilisasi dari pengetahuan, pengalaman, serta perilaku penyimpangan dan kejahatan dengan standar moral humanitas universal. Fungsi dan tujuan lain dari pendidikan karakter adalah filter yang memilih dan memilah mana nilai-nilai yang pantas diserap oleh peserta didik sehingga mereka tidak terjebak dalam nilai-nilai yang negatif. Kesimpulannya adalah, secara ontologis, pendidikan karakter merupakan upaya kolaborasi edukatif dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, perasaan, dan perbuatan. Dalam Islam, pendidikan karakter merupakan pendidikan akhlak atau budi pekerti, yang pada hakikatnya merupakan jiwa dari pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan karakter dalam Islam adalah untuk membentuk karakter muslim sejati yang diinginkan oleh Al-Quran, yaitu karakter muslim yang memiliki akhlakul karimah. Metode pendidikan karakter dari aspek kognitif meliputi nasihat, cerita, ceramah, dan metode dialog. Untuk membentuk aspek perasaan dan pendidikan karakter, adapun pendidikan karakter dalam aspek perbuatan dapat digunakan metode pembiasaan dan kedauladanan.
Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.